There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Sehingga dengan rasa kasih dan sayangnya lah kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat bermutiarakan salam, semoga selalu berlimpah ruahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti narkoba, Nabi yang paling the best of the best, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat kerja keras beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Febri Dalmiyati SEIMA selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah dan teman-teman saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan rezeki halal memberikan ketentraman hidup. Indahnya hidup dengan 3H. Halal memperoleh, halal mengonsumsi, dan halal memanfaatkan. Memahami masalah halal dan haram dalam Islam termasuk kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim. Rasulullah SAW menegaskan dalam satu hadis bahwa perkara yang halal itu sudah jelas. Begitu juga dengan perkara yang haram. Maksud sudah jelas di sini adalah sudah adanya petunjuk atau dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menegaskan status hukum perkara tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana tema kita hari ini, halal yang akan dijelaskan di sini adalah halal dalam memperoleh, halal dalam mengonsumsi, dan halal dalam memanfaat, atau disebut dengan 3H. Mengapa hal ini perlu dijelaskan? Karena saat ini masih banyak orang yang terpaku pada halal yang pertama, yaitu halal dalam memperoleh, tetapi melupakan halal mengonsumsi dan halal memanfaatkan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya hidup halal ini. Maka Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah dan Majelis Ulama Indonesia mencanangkan secara nasional gerakan 3H ini. Nah, kita lihat halal yang pertama adalah halal dalam memperoleh. Halal memperoleh adalah cara memperoleh barang atau rezeki dengan jalan yang halal. Ada beberapa cara dalam memperoleh yang halal. Yang pertama, menumbuh suburkan praktek transaksi jual beli. Sudah tidak diragukan lagi bahwa modal jual beli merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di antara beberapa model transaksi jual beli yang dipraktekkan adalah transaksi murabahah, yaitu
akad transaksi menjual suatu barang dengan mengambil keuntungan tertentu dengan harga beli semula. Hadirin yang mulia. Yang kedua, menghindari praktek bunga atau riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, ad-dirhamu yusibuhu arjula minar riba a'zamu indallah min thalathatin wa thalathina zaniyatan yazniha fil islami. Sungguh satu dirham yang diperoleh oleh seseorang yang berasal dari riba di sisi Allah lebih daripada 33 perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam Islam. Yang ketiga, menghindari korupsi. Sama-sama kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang berlangsung selama puluhan tahun dan belum dapat dibasmi, justru semakin subur dan semakin canggih agar tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang mengenai korupsi ini. Meskipun dengan korupsi kita akan semakin kaya dan kekayaan bertambah dengan cepat, tetapi hal itu dilarang dalam Islam karena sama saja kita mencuri atau merampok dan sudah pasti itu bukan hak kita. Yang keempat, menghindari menerima suap. Suap ini pertumbuhannya setali 3 uang dengan korupsi di Indonesia. Suap yang dipraktekkan biasanya akan disebut dengan intensif atau biaya-biaya lain yang sebenarnya mengarah ke suap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tahawi. Praktek suap ini mengandung unsur mempengaruhi keputusan yang tidak seharusnya dan merugikan bagi pihak yang lain yang seharusnya mendapatkan haknya. Oleh karena itu, memperoleh rezeki atau harta dari menerima suap termasuk perilaku tidak halal dan diharamkan dalam ajaran Islam. Yang kelima, menghindari rezeki dari hasil perjudian. Islam melarang segala macam bentuk perjudian. Apalagi saat ini perjudian semakin canggih dan sudah mengarah ke arah legal atau sah secara hukum. Ini dapat kita lihat dengan SMS berhadiah atau kuis-kuis berhadiah yang marak di televisi. Hadirin yang berbahagia. Halal yang kedua yaitu halal dalam mengonsumsi. Harta yang sudah kita dapatkan secara halal dengan susah payah tidak akan bermakna jika akhirnya dibelanjakan untuk sesuatu yang haram. Berbicara masalah konsumsi barang-barang haram akan sangat erat kaitannya dengan makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan haram dan najis. Karena hal itulah yang menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal. Sebagai konsumen yang beragama Islam, kita harus berusaha semaksimal mungkin memilih makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang terjamin kehalalannya. Apalagi saat ini begitu banyak makanan yang beredar di tengah-tengah kita, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketidakhalalan itu bisa dilihat dari aspek bahan bakunya, bahan tambahannya, bahan produknya, maupun cara pengelolaannya yang tidak halal. Hal ini dipicu dengan perkembangan teknologi semakin canggih. Adapun yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi adalah seperti bangkai, darah, dan babi yang dilarang seluruhnya, baik itu lemak, daging maupun bagian-bagian lainnya yang disembelih atas nama selain Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Begitu pula dengan khamar atau alkohol, baik sedikit adalah haram. Makanan yang menggunakan khamar atau alkohol untuk menambah kelezatan juga haram.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 90 menegaskan keharaman khamar atau alkohol, yang artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah. Halal yang ketiga yaitu halal dalam memanfaatkan. Harta yang kita peroleh secara halal, bagaimana cara penggunaannya? Perlu kita ingat bahwa rezeki yang kita peroleh adalah anugerah dan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita memanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya, yang pertama, memberi nafkah untuk keluarga. Menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah ini diambil dari harta dan rezeki hasil usaha yang dikerjakannya. Diriwayatkan oleh Ali karramahullah wajah bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda, seutama-utama dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, dinar yang diinfakkan untuk kendaraannya atau kuda dan sejenisnya di jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kedua, menunaikan kewajiban zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, karena merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, mengintensifkan infak dan sedekah. Memanfaatkan harta yang diperoleh melalui kegiatan infak dan sedekah. Banyak sekali dalil yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak infak dan sedekah. Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang keempat, menginvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Menginvestasikan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk menginvestasikan harta yang dimiliki sesuai dengan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga lainnya yang mengacu dengan prinsip-prinsip syariah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang pentingnya hidup halal, yaitu dengan menjalankan 3H. Halal memperoleh, halal mengonsumsi, dan halal memanfaatkan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ketiga hal tersebut di atas. Amin. Gula manis hanya sesaat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.